Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 3 akan menjelaskan materi fisika tentang medan magnet. Berikut adalah materi yang akan kita sampaikan. Jangan lupa disimak ya. Berikut adalah penjelasan medan magnetik di sekitar magnet, dan dapat disimpulkan bahwa kutub-kutub yang tak sejenis utara-selatan akan tarik-menarik, dan kutub-kutub yang sejenis utara-utara atau selatan-selatan akan tolak-menolak. Cara membuat magnet. Yang pertama ada membuat magnet dengan cara menggosok. Kedua, membuat magnet dengan menggunakan arus listrik. Dan yang ketiga, membuat magnet dengan cara induksi. Selanjutnya adalah bentuk medan magnetik di sekitar magnet batang, dan dapat kita pahami jika dua kutub tidak sejenis saling berhadapan akan diperoleh garis-garis gaya magnet yang saling berhubungan, dan jika dua kutub yang tidak sejenis saling berhadapan akan diperoleh garis-garis gaya magnet yang menekan saling menjauh. Materi berikutnya adalah medan magnet di sekitar kawat berarus listrik yang memiliki tiga arah. Pertama, arah medan magnet akibat kawat berarus. Kedua, arah medan magnet pada kawat melingkar berarus listrik. Dan yang ketiga, arah medan magnet pada kumparan berarus listrik. Materi selanjutnya adalah hukum Biot-Savart, dan rumus dari hukum Biot-Savart sudah tertera pada gambar, dengan K adalah tetapan yang memenuhi hubungan dan μ0 adalah permeabilitas vakum dengan tetapan 4pi dikali 10 pangkat min 7 WBA pangkat min 1 M pangkat min 1. Berikut adalah subbab dari hukum Biot-Savart. Yang pertama, induksi magnetik di sekitar penghantar lurus berarus. Besar induksi magnetik B yang ditimbulkan oleh penghantar lurus berarus L di suatu tempat yang jaraknya A dari suatu penghantar lurus berarus adalah B sama dengan μ0 L per 2 pi A, dengan B sama dengan induksi magnet yang ditimbulkan oleh kawat lurus panjang. Subbab selanjutnya adalah induksi magnetik yang ditimbulkan oleh penghantar melingkar berarus, dengan rumus yang sudah tertera pada gambar, dengan B adalah induksi magnet di pusat lingkaran, N jumlah lilitan kawat, dan A jari-jari lingkaran. Yang ketiga yaitu induksi magnetik di pusat dan di ujung solenoida. Sebuah solenoida adalah sebuah kawat panjang yang dililitkan di dalam sebuah heliks yang terfokus rapat. Kita menganggap bahwa heliks atau spiral tersebut sangat panjang dibandingkan dengan diameternya. Jarak antara lilitan biasanya kecil dan lilitannya dapat terdiri atas satu lapisan saja atau lebih. Nomor 4 adalah induksi magnetik di sumbu toroida, yang rumusnya sudah tertera pada gambar, dengan N adalah jumlah lilitan toroida, R adalah jari-jari efektif, dan B adalah induksi magnetik di pusat toroida. Materi selanjutnya yaitu gaya magnetik. 1. Gaya magnetik pada penghantar berarus dalam medan magnetik, dengan rumus yang ada pada di gambar. B sama dengan besar induksi magnetik, satuan WB per M kuadrat sama dengan T. I sama dengan kuat arus listrik yang melalui penghantar, satuan ampere. L sama dengan panjang penghantar, satuan meter. Theta sama dengan sudut antara arah arus L dan arah medan magnetik B. F sama dengan besar gaya magnetik pada penghantar berarus listrik, satuan Newton. Yang kedua adalah gaya magnetik antara dua penghantar lurus sejajar berarus listrik, dengan rumus yang sudah tertera pada gambar, dengan I1 dan I2 adalah kuat arus melalui penghantar 1, penghantar 2 dengan satuan ampere. A adalah jarak pisah antara kedua penghantar dengan satuan meter, dan F1, F2 adalah gaya persatuan panjang penghantar dengan satuan Newton per meter. 3. Gaya magnetik pada muatan yang bergerak dalam medan magnetik, dengan rumus yang ada pada di gambar, dengan V sama dengan laju muatan, alfa sama dengan sudut apit arah kecepatan V dengan induksi magnetik B. Materi selanjutnya adalah penerapan gaya magnetik. Penerapan gaya magnetik terletak pada alat yang prinsip kerjanya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak. Contohnya adalah motor listrik. Prinsip kerja motor listrik adalah mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Contoh yang selanjutnya adalah meter listrik. Pada dasarnya, alat meter listrik terdiri dari sebuah lob atau kumparan kawat yang diletakkan dalam medan magnetik suatu magnet permanen.
Materi selanjutnya adalah sifat kemagnetan bahan yang dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bahan ferromagnetik, bahan yang mudah sekali ditarik oleh magnet seperti besi, nikel, kobalt, dan baja disebut bahan ferromagnetik. Yang kedua adalah bahan paramagnetik, bahan yang berada dalam medan magnetik yang cukup kuat tetapi ditarik dengan gaya yang sangat lemah. Yang ketiga adalah bahan diamagnetik, beberapa bahan sangat sedikit sekali dipengaruhi oleh medan magnetik. Bahan-bahan ini malahan sedikit menolak garis-garis medan magnet luar. Penerapan bahan ferromagnetik pada pita atau media perekam. 1. Perekam ke kaset. Kaset yang digunakan pada tape recorder untuk audio atau video mengandung lapisan tipis oksida magnetik pada pita plastik tipis. 2. Mikrofon. Mikrofon merupakan kebalikan dari loudspeaker. Sebuah kumparan kecil dihubungkan dengan membran dipasang dekat sebuah magnet permanen kecil. Materi yang terakhir adalah penerapan bahan ferromagnetik pada elektromagnetik. Jika sepotong besi diletakkan di dalam solenoida, medan magnet meningkat sangat besar karena domain-domain besi tersusun oleh magnet-magnet yang dihasilkan oleh arus. Demikian pemaparan materi tentang medan magnet dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.